adalah seseorang yang memeluk agama Islam sejak lahir atau telah masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun tidak sesederhana itu. Seorang muslim tak cukup berkeyakinan agama Islam saja, namun harus disertai pembuktian dengan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kalian tahu nggak sih, ternyata ada 10 karakter muslim ideal loh. Penasaran kan? Yuk disimak penjelasannya. Yang pertama, salimul akidah atau akidah yang baik. Setiap muslim sudah sepantasnya memiliki akidah yang baik. Karena dengan akidah yang baik, maka seseorang tidak akan menyimpang dari ketentuannya dan akan menyerahkan segala yang dilakukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, shahihul ibadah atau ibadah yang benar. Shahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap ibadah, haruslah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurangi. Yang ketiga, matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Akhlak merupakan watak, tingkah laku maupun sikap seseorang, baik itu hubungannya dengan pencipta maupun dengan sesama manusia. Seorang muslim diharapkan memiliki akhlak yang kokoh, yakni akhlak yang baik seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang telah memiliki akhlak yang kokoh, maka ia akan sulit terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, yaitu qawiyul jismi atau jasmani yang kuat. Kekuatan jasmani juga harus dimiliki oleh seorang muslim, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak luput dari kekuatan jasmani. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. Dari sabda tersebut, sudah jelas bahwa kita wajib loh memiliki fisik yang kuat, sehingga kita bisa melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan optimal. Yang kelima, musaqqaful fikri atau intelek dalam berpikir. Bila melihat sifat Rasul, salah satunya adalah fatonah, yaitu cerdas. Sehingga setiap muslim diharapkan juga memiliki sifat tersebut. Al-Quran pun banyak menyeru manusia untuk berpikir. Setiap aktivitas dan tindakan kita pun harus diawali dengan berpikir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, mujahadatul linafsihi atau berjuang melawan hawa nafsu. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang muslim karena seperti yang kita tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk, di mana bila melakukan hal buruk yang dipengaruhi hawa nafsu akan berdampak buruk bagi diri sendiri. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang muslim mampu berjuang melawan hawa nafsunya dengan meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yaitu harisun ala waktihi atau pandai menjaga waktu. Pandai menjaga waktu juga harus ada dalam diri seorang muslim, karena waktu yang tidak dimanfaatkan dengan bijaksana akan terbuang sia-sia, dan akhirnya hanya penyesalan yang tersisa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr, bahwa manusia berada dalam kerugian jika tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Yang kedelapan, munazzamun fi syu'unihi atau teratur dalam setiap urusan. Kepribadian ini juga perlu dimiliki oleh seorang muslim karena telah banyak ditekankan oleh Al-Quran maupun Sunnah, di mana segala suatu urusan harus dikerjakan secara profesional. Apapun yang dikerjakan, profesionalisme harus selalu diperhatikan. Yang kesembilan, qadirun alal kasbi atau memiliki kemampuan usaha sendiri. Ciri ini pula yang harus ada pada diri seorang muslim.
karena merupakan sesuatu yang amat penting. Dengan memiliki usaha sendiri, kita bisa menunaikan ibadah yang memerlukan harta atau uang, seperti haji dan umroh, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Dengan mempunyai usaha sendiri, kita juga dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu nafi'un li ghairihi atau bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial, di mana ia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Untuk itu, kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena bila kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Qudsi dari Jabir. Itulah ke-10 karakter muslim ideal. Jadi, apakah kamu sudah menjadi seorang muslim yang ideal?